Hey guys, welcome back to my channel. Terima kasih sebab kamu masih sudi bersama saya. Thank you guys, kamu punya tontonan sangat saya hargai dan thank you so much. Saya harap kamu semua yang menonton video ini berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Guys, keadaan sekarang kita ada SOP yang sangat-sangat merumitkan hidup kita. Kita kena pakai mask, kita kena pakai hand sanitizer, kita kena pakai face shield. Tapi itu semua untuk kebaikan kita, ya kan? Bak kata KKM Malaysia, kita jaga kita. Oke, selain daripada kita pakai hand sanitizer, face shield, dan juga mask, kita juga kena menggunakan satu benda ini untuk persediaan di rumah, yaitu pulse oximeter. Kalau kamu tiada ini guys, kamu boleh kontak saya untuk kita order. Tidak juga mahal bah, dalam total 25 ringgit. Including shipping fee. So, kamu juga boleh dapatkan pulse oximeter ini di farmasi berdekatan kamu dan juga boleh order di Shopee dan Lazada. But, kamu kena cari yang trusted seller. Jangan kamu beli yang terlampau murah sampai kamu dapat barang yang tidak bagus, tidak berkualiti, ended up kamu mendapat result oximeter yang tidak cantik. Apa fungsi fingertip oximeter ini? Oke, pulse oximeter ini bertujuan memeriksa kita punya oksigen dalam darah dan juga denyutan jantung dalam 1 minit. Oke, macam mana dia berfungsi? First of all, kamu kena isi bateri kecil di dalam, di belakang dia. And then ada butang di sini. Nampak ada butang di depan nih. First of all, masukkan dulu jari. Ini tak boleh masuk, ada kuku panjang. Kita pakai yang ini. Kita pakai jari telunjuk kita, and then tekan butang sini. Oke, tarik nafas. Santai aja sayang. Oke, kita sudah dapat keputusan. Saya punya oximeter 99, denyutan jantung 86, 1 minit. So, masih normal. Macam mana kita mau tahu normal atau tidak satu-satu bacaan oksigen dalam darah itu? Oke guys, di sini saya sertakan rujukan dari Jabatan Kesihatan Negeri Perak untuk tanda bacaan pulse oximeter. Bacaan normal adalah 96% ke atas. Kalau 92 ke bawah, kamu kena jumpa dokter, oke? Jangan lupa dan sentiasa periksa kamu punya pulse oximeter. Apabila kamu punya level oximeter berada di bawah 92, please cepat-cepat pergi cari bantuan medical ataupun pergi hospital dengan cepat. Sekiranya kamu tiada kendaraan atau tiada orang di samping kamu ketika itu, please do call ambulance. Ataupun guys, kamu boleh menelepon talian kecemasan 999 untuk negara Malaysia, oke? Oke, next kita pergi kepada poin simptom ataupun keadaan. Secara umumnya, simptom yang terjadi apabila seseorang itu mengalami oximeter yang rendah ataupun oksigen dalam darah dia sedang kurang ialah sesak nafas, tercungap-cungap, sakit kepala, pening, kemudian dia rasa jantung dia laju, and then ada perubahan pada wajah, maybe dia jadi pucat ataupun membiru. Selain daripada itu, ada yang muntah-muntah. Oke, ini ialah simptom general. Oke, so kalau kamu ada simptom ini dan kamu tengok kamu punya oximeter sedang rendah di bawah 92, kamu kena dapatkan pertolongan daripada orang-orang medikal lah untuk situasi 92 ke bawah itu. Macam mana sebenarnya untuk maintain the oxygen dalam darah? Oke, terdapat 5 cara yang saya sudah cari dan saya baca di banyak sumber, blog dokter ataupun perkongsian para dokter-dokter di Instagram, di Facebook. Saya catatkan 5 poin utama. First, kita kena buat latihan bernafas, pernafasan breathing exercise dia bilang. Jadi pernafasan yang dikawal itu membuatkan kita punya jantung mengepam darah dengan lebih baik, and sekaligus the oxygen is flowing smoothly lah di dalam darah kita. Yang kedua, kita punya cara untuk maintain the oxygen ialah pengudaraan di dalam rumah. Kita buka tingkap ataupun kita pergi cari udara yang nyaman di luar rumah. Kita berjalan sekejap cari udara segar. Pasti kita buat sedikit senaman, yoga kah begitu. So it does help. Yang ketiga, kita boleh menanam pokok-pokok di sekeliling rumah kita. Bahkan di dalam bilik, kalau kita boleh sediakan satu pokok bunga yang hidup, contohnya bunga kaktus, kita simpan di meja kita dalam bilik. It's a very good actually. Kita punya oksigen, keperluan tubuh manusia, you know. Kan kita dah belajar tumbuhan dengan manusia macam mana dia punya circulation of
karbon dioksida dengan oksigen. Poin yang keempat yang saya baca daripada banyak sumber ialah khas untuk yang merokok. Kalau kamu seorang yang perokok dan kamu coba untuk berhenti merokok selama 2 minggu. Kalau kamu berhenti 2 minggu plus, mungkin 3 minggu, 4 minggu, kamu punya fungsi paru-paru akan meningkat sebanyak 30%. Believe it or not, guys. Means kamu punya paru-paru akan lebih sehat sekiranya kamu berhenti merokok. Merokok membahayakan kesehatan. Generally, semua orang tahu. Apalagi kalau kamu merokok ketika kamu sudah terkena COVID-19, of course, it's double the dangerous dari orang-orang. Oke, saya tidak cakap omong kosong. Ini ialah sumber daripada dokter-dokter yang terpercaya. Yang terakhir, yang kelima, ialah consuming food. Jadi kita makan makanan yang ada acid folik, kita makan yang ada vitamin B12, kita makan makanan yang ada sumber zat besi yang banyak. Itu dapat membantu kita punya oksigen dalam darah supaya semakin normal, maintain, dan juga sehatlah. Apabila oksigen dalam darah itu sehat, flowing smoothly, kita pun jadi sehat. Oke, itu saja tips yang 5 itu saya bilang, how to maintain the oxygen ataupun cara untuk meningkatkan oksigen di sekeliling kita dan pada badan kita. Guys, lately sangat-sangat hot dibincangkan di media sosial di Malaysia tentang pembukaan sekolah. Oke, anak-anak saya seronok sebenarnya, tapi Johor berada dalam fasa 1 dalam pemulihan negara. So, Johor tidak akan buka lah untuk bulan depan. Ada beberapa tempat yang akan dibuka sekolah dia. So, please ibu bapak, make sure your kids melakukan SOP yang betul. Untuk ibu bapak yang sangat-sangat tidak mau kasih sekolah anak, acak-acak anak tak nak sekolah, bahayalah. Nanti anak itu, anak ini, cikgu tak vaksin, cikgu ini, bahaya untuk anak-anak saya, nanti kena virus. But, kamu bawa anak kamu pergi pantai, bawa anak kamu pergi sungai, bawa anak kamu pergi mall, bawa anak kamu pergi kedai, jalan-jalan, berjalan di pasir dan pantai. Dia bilang, tidak pula salah kan? Rakyat Malaysia, segelintir ada yang takut dengan vaksin tapi tidak takut dengan coronavirus. Karena itulah mereka bawa anak-anak dorang pergi piknik di tempat yang ramai orang. Macam gambar ini. Gambar nih yang tular dalam beberapa ketika ini di Malaysia. Stay di rumah like 24/7 menghadap masing-masing memang bikin stres. Saya paham. Tapi inilah masanya kita kena bersatu untuk menghalang penularan COVID-19. So, jangan lupa dapatkan 1 pulse oximeter di rumah kamu. Kalau kamu tidak reti mau order, kamu boleh order dengan saya. Nanti saya order untuk kamu, kasih hantar pergi alamat kamu. Untuk yang mau order face shield pun boleh. Oke, next video saya akan share tentang tips membeli online. Mesti ramai yang suka kan? Sebab saya mau share secara free saja apa yang saya tahu. Bukan saya belagak, tapi at least saya sudah berjualan online selama 10 tahun, I guess. Dan pasti ada juga beberapa info yang mungkin kamu jarang dengar, ataupun kamu pernah dengar, tapi kamu lupa sudah. Jadi, next dalam video saya, kita akan berkongsi tentang tips membeli online secara bijak. Gitu. Oke guys, thank you guys for watching. Pastikan kita sentiasa menjaga SOP yang betul. Dan jangan bawa anak pergi berkelah kalau ramai orang di sana. Kalau kamu pergi berkelah di kebun kamu, yang kamu saja di situ sungai, it's okay, up to you. Tapi janganlah berkelah di pantai yang macam di gambar itu. Apapun, stay safe, stay healthy, tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Bye.